Yang biasa bermain di medsos terutama Twitter pasti tahu bagaimana Fachri Hamzah ini sering sekali menyerang Anies Baswedan. Admin ulangi lagi, berbagai tuduhan kritik justru dialamatkan ke Anies Baswedan yang sekarang bukan pejabat negara, tak memakai uang negara. Tapi mengapa Fachri Hamzah punya pekerjaan baru, yaitu mengkritik, membabi buta, dan selalu menyalah-nyalahkan Anies Baswedan. Itu ya, kadang-kadang para buzzer ini nggak ngerti achievement orang lain. Apalagi ada profesor ya yang menyepelekan Anies. Saya dengar deh, kebetulan memang profesor ini terkenal, ahli manajemen ya, lulusan luar negeri, dan apa ya, dia nganggap terlalu kecil lah kalau cuman Anies ya sebagai barometer. Padahal selain Anies nggak ada yang dia jagokannya. Kalau Ganjar ya levelnya jauh lah kalau untuk dunia internasional. Iladalah, ternyata sepertinya diduga ada sesuatu, ada something, ada dengan pihak istana. Dalam beberapa pekan terakhir kita lihat FH, Fachri Hamzah ini warawiri kemana-mana, dari podcast satu ke podcast lain, mengkritisi Anies Baswedan. Saya kira tadi sebelum ini dimulai kita sudah bicara juga kalau kritik sekali-sekali sih bagus sebagai otokritik ya, tapi kalau terus-terusan dan seperti yang membabi buta, maka ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan Fachri Hamzah? Ada apa dengan Gelora gitu? Kan Gelora ini tagline-nya arah baru Indonesia. Nah, jadi kita akan diskusi tentang yang pertama, positioning Kang Sulung Nov ini sebagai seorang rekanan dan anggota dari Partai Gelora. Jadi kita bicara dari struktur dasar dulu, bahwa yang saya ucap itu punya basisnya. Legal standing. bahasa Kerennya itu ya. Jawanya lah. Pertama, sebagai seorang relawan pendukung Bapak Anies Baswedan. Jadi kita perlu ucapkan sebagai bentuk penyeimbang kalau ada yang kritik beliau secara terus-menerus. Kalau sesekali kita anggap sebagai otokritik. Kondisi saat ini ya memang agak jauh ya, karena Fachri Hamzah bukan berarti dia tidak punya sejarah, dia punya sejarah, tetapi makomnya itu yang saya katakan berbeda, dan makom ini nggak bisa dijelaskan. Kenapa orang tiba-tiba pantas untuk menjadi calon presiden, orang lain tidak pantas. Misalnya Ganjar dan Fachri Hamzah. Saya yakin Fachri Hamzah lebih banyak bacaannya, lebih banyak idenya. Tetapi makomnya Ganjar yang menjadi calon presiden. Jadi makom itu kadang-kadang nggak bisa menjelaskan gimana. Orang kok kalau Anies makomnya dari dulu memang makom seorang pemimpin. Mantil Anies Baswedan melulu, Fachri Hamzah kena tampar. Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah terkait utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Gus Umar, sikap dari Fachri Hamzah itu seakan mencacar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menilai seharusnya Fachri Hamzah fokus saja mengurus partainya. Fachri Hamzah kenapa ya sekarang Anies terus-terusan? Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos PT Presidential Threshold. Cuitan Umar dalam akun Twitter dilansir pada Rabu 15 Februari 2023. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang 50 miliar itu. Menurut Anies, uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun menurut Fachri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Cuitan Fachri Hamzah dalam akun Twitter dilansir Populis ID pada Selasa 13 Februari 2023. Menurutnya hal tersebut harus diberantas atau dihentikan jika Indonesia ingin bebas korupsi.
Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi selanjutnya. Untuk Anies Baswedan melulu, Fahri Hamzah kena tampar, mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Gus Umar, sikap dari Fahri Hamzah itu seakan mencacar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menilai seharusnya Fahri Hamzah fokus saja mengurus partainya. Fahri Hamzah kenapa ya sekarang Anies terus-terusan? Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos PT Presidential Threshold. Cuitan Umar dalam akun Twitter dilansir pada Rabu 15 Februari 2023. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang 50 miliar itu. Menurut Anies, uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun menurut Fahri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Cuitan Fahri Hamzah dalam akun Twitter dilansir Populis ID pada Selasa 13 Februari 2023. Menurutnya hal tersebut harus diberantas atau dihentikan jika Indonesia ingin bebas korupsi. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi selanjutnya. Untuk Anies Baswedan melulu, Fahri Hamzah kena tampar, mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Gus Umar, sikap dari Fahri Hamzah itu seakan mencacar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menilai seharusnya Fahri Hamzah fokus saja mengurus partainya. Fahri Hamzah kenapa ya sekarang Anies terus-terusan? Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos PT Presidential Threshold. Cuitan Umar dalam akun Twitter dilansir pada Rabu 15 Februari 2023. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang 50 miliar itu. Menurut Anies, uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun menurut Fahri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata.